lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Gloria Tesalonika, saat ini melayani di GKI Perumahan Citra 1. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7, dan fokus bacaan kita adalah pada ayat yang kedua, bagian yang menuliskan, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tentu akrab dengan kata bersungut-sungut. Bisa jadi kita pun pernah bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah reaksi spontan yang timbul karena perasaan ketidakpuasan, kekecewaan, atau bisa jadi juga kekesalan yang timbul akibat apa yang diterima ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Arti lain dari istilah bersungut-sungut adalah mengeluh, bahkan juga mengomel dan menggerutu, yang semuanya berkonotasi negatif. Setiap kita pasti pernah ada dalam situasi ini. Kalau kita flashback sejenak dengan situasi atau kondisi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 di Indonesia, pada awalnya membuat kita bersungut-sungut. Kita harus melakukan segala sesuatu dari rumah, bekerja, sekolah, bahkan juga beribadah dari rumah. Kita juga dibatasi dalam segala hal, tidak bisa berkumpul, melakukan aktivitas pada umumnya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Bersungut-sungut menjadi bagian tak terhindari dalam hidup kita. Ironisnya, sungut-sungut itu yang kemudian menjadikan kita sebagai pribadi yang mengeluh. Bahkan tak sedikit yang kemudian mempersalahkan Tuhan atau orang lain atas suatu keadaan tertentu. Merasa bahwa kita semestinya tidak harus mengalami suatu keadaan atau peristiwa tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam kisah Keluaran 17, kita menemukan bangsa Israel pun bersungut-sungut. Apa sebabnya? Israel bersungut-sungut karena dalam pengembaraan mereka, ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka justru berhadapan dengan kenyataan yang berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Dimulai ketika mereka harus menempuh perjalanan yang berat dan juga amat panjang. Perjalanan Mesir dan Kanaan harus dijalani Israel kurang lebih 40 tahun. Sebuah perjalanan yang begitu panjang. Dalam sebuah catatan dituliskan, Musa tidak menggunakan rute terpendek atau jalan lintas karena akan mengarahkan orang Israel masuk ke dalam wilayah Filistin yang adalah musuh mereka. Musa mengajak umat yang dipimpinnya melalui jalur selatan, menyusuri dataran pesisir yang sempit dan bergunung-gunung. Perjalanan yang berat dibarengi dengan situasi yang juga berat. Harapan mereka keluar dari Mesir, mereka akan jadi orang yang merdeka, yang bebas. Situasinya lebih baik, berbeda ketika mereka ada dalam pembuangan. Namun yang terjadi lagi-lagi harapan itu berbanding terbalik dengan kenyataan. Mereka justru menganggap Musa membawa mereka keluar dari Mesir agar mereka mati kelaparan dan kehausan. Dan inilah yang terjadi di Rafidim. Bangsa Israel kehausan. Mereka kembali bersungut-sungut. Ibaratnya sudah menempuh perjalanan yang jauh, menghadapi ancaman musuh atau lawan, mengalami kelaparan juga kehausan. Betapa pelik dan penuh dengan penderitaan. Dalam kondisi dahaga inilah mereka bertengkar dengan Musa. Namun apa jawab Musa? Musa justru berkata, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Pernyataan dan pertanyaan umat Israel seolah-olah mereka tengah mencobai Tuhan. Artinya mereka berupaya meminta dan menuntut Tuhan untuk membuktikan dirinya dengan cara yang kita inginkan. Dan dalam cerita ini berfokus pada kemampuan Tuhan untuk mengadakan air.
Ini menjadi keprihatinan bersama. Karena dengan pertanyaan dan gerutuan orang Israel, sebenarnya persoalannya bukan tentang perut, bukan tentang lapar dan haus secara jasmani, tapi sebenarnya karena mereka tengah meragukan keberadaan Tuhan. Omelan keluhan mereka merupakan bukti bahwa mereka tidak yakin dan percaya kepada Allah, seakan Allah tidak sanggup memelihara dan menyediakan yang mereka perlukan. Di tengah sungut-sungut Israel, firman Tuhan menuliskan ia tidak murka karena merasa diragukan. Allah mendengar dan memerhatikan penderitaan yang dikeluhkan umatnya. Dan sungguh ajaib, ia justru memenuhi permintaan umat Israel dengan memberi mereka air. Di sini saudara kita melihat Allah menyatakan kasih dan kemurahannya kepada bangsa Israel. Kendati mereka bersungut-sungut, mereka mudah marah kepada Musa, bahkan kepada Allah. Namun ia tidak membuat sungut-sungut itu sebagai alasan memutuskan cinta kasihnya. 40 tahun mengembara, Allah tetap memelihara Israel. Janji penyertaannya sungguh terbukti dan dibuktikan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang pernah dijanjikannya kepada Abraham, nenek moyang mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan bangsa Israel menjadi perenungan bagi saya dan saudara semua. Harus dengan jujur kita akui, kita tak ubahnya seperti bangsa Israel dalam teks Alkitab yang kita baca. Kita menjadi pribadi yang bersungut-sungut, terutama ketika apa yang kita harapkan tidak terpenuhi sesuai yang kita inginkan. Kita kemudian mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam setiap hal yang kita jalani hari demi hari, termasuk juga dalam setiap doa yang kita panjatkan. Apakah Tuhan mengasihi saya? Kenapa doa saya kok sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan? Saudara, sebuah tulisan reflektif menuliskan begini. Aku minta kekuatan agar aku mendapat. Ia memberi kelemahan agar aku taat. Aku minta kesehatan agar aku mengerjakan yang lebih besar. Ia memberi anugerah agar aku mengerjakan yang lebih baik. Aku minta kekayaan supaya aku bahagia. Ia memberi aku kekurangan supaya aku bijaksana. Aku minta kuasa supaya aku dipuja sesama. Ia membuat aku lemah agar aku bergantung padanya. Aku minta segala sesuatu agar aku menikmati kehidupan. Ia memberi kehidupan agar aku menikmati segala sesuatu. Aku tidak selalu memperoleh apa yang aku minta, tapi doaku selalu terjawab. Kita sungguh meyakini Tuhan menjawab doa kita seturut dengan kehendaknya. Jawaban doa kita imani dan amini pasti yang terbaik. Yang utama bagi kita hanya satu, percaya. Jangan sampai kita menyatakan iman, oh saya percaya kepada Tuhan, namun ungkapan itu hanya keluar dari lidah bibir kita saja. Ketika diperhadapkan pada masalah atau pergumulan, kita hanya berfokus pada diri dan merasa kita sanggup mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Padahal itu secara tidak langsung menjadikan kita orang yang sebenarnya meragukan kehadiran Tuhan. Tak jarang iman percaya kita bergantung pada situasi-situasi yang membentuknya. Kalau situasi kita baik, maka kita mengatakan Tuhan itu baik. Namun sebaliknya ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, masalah yang berat, sakit, kehilangan orang yang dikasihi, maka tak sedikit orang yang mengaku percaya menjadi hilang arah, menanyakan kehadiran Tuhan, kemudian mengeluh dan bersungut-sungut. Saudara, iman bukanlah sesuatu yang statis, ia bersifat dinamis. Karena itu kita perlu merawatnya dengan baik. Salah satunya adalah menemukan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Belajar untuk dibentuk Tuhan dalam segala peristiwa. Dan mempercayai bahwa Tuhan tetap memelihara kita dalam segala keadaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kepada bangsa Israel, Tuhan berkarya sehingga mereka tak kembali dahaga. Maka kepada kita saat ini pun,
Ia memberikan kelegaan itu, sehingga kita dapat terus berjalan, melanjutkan hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Percayakah kita kepadanya? Mari saudara, kita berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa percaya, tak pernah meragukan karya-Mu dalam hidup kami. Engkau senantiasa hadir dalam perjalanan keseharian kami. Karena itu ajar dan mampukan kami ya Tuhan, untuk terus bersyukur dan menyerahkan segala sesuatu dalam kehendak-Mu. Karena kami meyakini kehendak-Mu adalah yang terbaik. Inilah doa kami, demi Kristus kami memohon. Amin.